Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Deanindita, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Hukum Perjanjian Adat yang ditulis oleh Profesor H.I. Hilman Hadikusuma SH. Dalam buku ini saya akan membahas bab 5 dan bab 6 yang berjudul Perhutangan Perseorangan dan Tanda-tanda Ikatan. Yang dimaksud perhutangan perseorangan adalah perbuatan-perbuatan kredit perseorangan yang disebut jika perhutangan yang telah dikemukakan, yaitu perhutangan antara segolongan yang dilaksanakan bersama-sama, maka yang akan diuraikan di sini yaitu yang berlaku antara orang yang satu dan orang yang lain secara perseorangan, baik dikarenakan menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau mengerjakan sesuatu bagi orang lain, sehingga pihak yang lain oleh karenanya berkewajiban memberikan prestasi balasan di kemudian hari. 1. Beri memberi. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara barang bergerak dan barang tetap, tetapi yang dikenal adalah barang ringan, yaitu barang-barang yang nilai harganya rendah, dan barang berat, yaitu barang-barang yang bernilai harga tinggi seperti bangunan rumah, tanah pertanian, dan lainnya. Atau juga barang-barang pusaka seperti senjata keris, tumbak, bedik yang bernilai terhormat, atau juga perhiasan emas yang bernilai harga tinggi dalam pandangan masyarakat setempat. 2. Pakai memakai. Pengertian pakai memakai mendekati pengertian pinjam meminjam. Perbedaannya ialah jika pakai memakai dimaksudkan untuk benda atau barang yang tidak bisa dipakai atau yang digunakan, misalnya pakai memakai pakaian, perhiasan, peralatan adat, atau alat pengangkut, dan lain sebagainya. Dan setelah barangnya dipakai, dikembalikan lagi kepada pemiliknya atau penguasanya. Dengan istilah lain kita disebutnya pinjam memakai, sedangkan pinjam memakai yang dimaksudkan untuk benda atau barang yang bisa dipergunakan dan setelah dipergunakan barang itu dikembalikan atau pengembaliannya dengan penggantian dengan barang sejenis lainnya atau dikembalikan nilai harganya. Dalam hal ini kita disebut pinjam ganti. 3. Kemudian pinjam meminjam. Pinjam meminjam juga berarti hutang menghutangkan. Biasanya arti saling meminjamkan atau saling menghutangkan, biasanya pinjam meminjam berlaku terhadap barang, sedangkan hutang menghutang berlaku untuk uang atau uang dengan barang. Misalnya, X karena membutuhkan uang meminjam uang kepada Y, sebaliknya Y membutuhkan padi dan meminjam padi dari X. Istilah sehari-hari disebut pinjam meminjam. Sebenarnya hal ini berarti hutang menghutang, dan ada kalanya permintaan perpinjaman padi itu merupakan jaminan agar hutang uang itu dibayar. Jika dalam pengembaliannya antara jumlah uang dan jumlah padi saling diperhitungkan, maka perbuatan itu merupakan pinjam dengan jaminan padi. 4. Tanggung-menanggung. Pada umumnya di setiap lingkungan masyarakat adat, baik yang bersifat kekerabatan maupun ketetanggaan, berlaku perbuatan tanggung-menanggung dalam arti saling membantu kebutuhan dan kepentingan adalah merupakan keharusan suami menanggung hutang istri dan sebaliknya. Anak menanggung hutang orang tua atau juga sebaliknya. Adik menanggung hutang kakak atau sebaliknya. Juga dalam hubungan beripar, bermenantu dan sebagainya dapat berlaku sehingga tanggung-menanggung. Bahkan perbuatan tanggung-menanggung dapat mengandung arti yang luas dalam arti menanggung kehidupan. Misalnya, anak kemenakan yang orang tuanya tidak mampu ditanggung di kehidupannya dengan diurus pendidikannya oleh paman atau bibi saudara orang tuanya. 5. Tukar-menukar. Tukar-menukar adalah suatu cara untuk saling memenuhi kebutuhan hidup sebelum orang mengenal alat tukar. Seperti uang. Di masa sekarang, menurut hukum adat, tukar-menukar mengandung arti tidak saja karena kebendaan, tetapi juga termasuk hal-hal yang menyangkut kejiwaan dan
pengingkaran serta harta menghargai harta antara yang satu dan yang lain. Misalnya tukar-menukar pendapat, tukar-menukar balas-membalas, budi, dan sebagainya. 6. Jual beli. Dan 7. Titip-menitip. 8. Kerja mengerjakan. 9. Sewa menyewa. Dan 10. Urus mengurus. Bab 6. Tanda-tanda ikatan. Menurut hukum adat, suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus-menerus mengikat para pihak walaupun sudah disepakati. Agar supaya suatu perjanjian yang disepakati dapat diharuskan ada tanda ikatan, tetapi dengan adanya tanda ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dipenuhi. Jika suatu tanda ikatan menurut hukum adat belum tentu merupakan tanda pengikat. Di samping itu juga terdapat tanda-tanda ikatan yang bersifat sepihak atau juga tanda-tanda ikatan antara manusia dan bukan manusia. Dengan catatan tidak semua di daerah Indonesia berlaku tanda-tanda ikatan yang sama. 1. Tanda mau. Tanda mau ini bersifat sepihak karena perbuatan itu bukan atas kemauan si gadis atau juga bersifat dua pihak karena gadis meminta agar si pemuda berkado, namun fungsi dan peranan memberi kado itu tidak mengikat si gadis agar memenuhi permintaan bujang untuk kawin. Oleh karena tanda mau di sini hanya dikemukakan agar umum mengetahui bahwa si pemuda ada hubungan kasih cinta dengan si gadis. Si gadis jika pemuda lain yang juga akan berkado padanya dapat saja diterimanya, dan si bujang pertama tidak boleh melarang si gadis pemuda lain itu untuk berbuat demikian. Tanda mata. Tanda mata adalah tanda yang dapat dilihat dan apabila tanda itu dilihat oleh pemiliknya, ia menjadi teringat kepada si pemberi tanda mata itu. Tanda mata biasanya terdiri dari benda yang bernilai dan tidak mudah habis dipergunakan. Misalkan barang-barang perhiasan, cincin, alat rumah tangga, atau barang-barang sebagainya. Pemberian tanda mata terjadi apabila karena hubungannya itu akrab, memberikan suatu benda kepada orang lain dengan percuma sebagai kenang-kenangan. Tanda pengakuan. Tanda pengakuan tidak saja dapat dilakukan pohon-pohon yang tumbuh sendiri di hutan, tapi juga dapat dilakukan terhadap ternak air. Misalnya ternak kerbau, jalan yang tidak mempunyai tanda pemilik atau tanda pengenal pada tubuhnya. Hal mana dapat terjadi terhadap kerbau yang di daerah Lampung disebut juga kerbau ninggor atau kerbau bingung yang sering mengikuti kerbau lain. Misalnya kerbau jantan mengikuti kerbau betina memasuki kandang tahunan yang biasanya dibuat setiap tahun oleh pemelihara atau peternak kerbau lepas di padang terbuka. Cara pengakuannya ialah dengan memberi tanda cap pemilik pada tubuh kerbau itu, dengan catatan apabila di kemudian hari ada orang lain yang menyatakan bahwa kerbau itu miliknya dan ia dapat membuktikan pemilik itu di hadapan tua-tua idat, maka si pemberi tanda tadi harus mengembalikan kerbau itu kepada pemiliknya. Terakhir, tanda kesaksian. Di dalam perjanjian jual beli atau tukar menukar barang-barang berharga termasuk rumah atau tanah biasanya dilakukan di hadapan saksi-saksi di lingkungan masyarakat yang hidup bertetangga atau atas dasar ikatan tempat kedamaian. Biasanya yang diminta menjadi saksi selain saksi tetangga adalah pamong desa agar supaya perjanjian itu menjadi terang dan kuat terhadap pihak ketiga. Kesaksiannya kepala kampung atau pamong desa ini tidak merupakan syarat syahnya suatu perjanjian. Oleh karena tanpa ada kesaksian kepala kampung, perjanjian itu menurut hukum adat adalah syah. Sekian pembahasan yang saya
sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.